Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester e-government dengan sistem informasi kearsipan dinamis atau e-surat di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. Kami terdiri dari yang pertama saya sendiri yaitu Ridwan Ramadan Oksimanandi, yang kedua Khairul Aliansa, yang ketiga Denny Eka Pratama, dan yang keempat Tubagus Mustafa. Selanjutnya, latar belakang. Dari permasalahan yang ada dalam sistem yang akan kami bangun ini, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar masih menggunakan prosedur-prosedur kerja manual. Dengan cara manual itu masih sering timbul permasalahan-permasalahan yang membuat data surat sulit untuk dikelola dengan baik. Antara lain ketika dibutuhkan data surat masuk dan surat keluar sulit ditemukan karena tata kelola surat yang belum terorganisir dengan baik. Ketika ada pihak yang membutuhkan informasi terbaru tentang surat masuk dan surat keluar, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Terlebih ketika surat tersebut merupakan surat lama dan penting yang memiliki risiko jika tidak ditangani lebih cepat akan berpengaruh terhadap citra instansi. Dan jika kadis atau pimpinan tidak ada di tempat sedangkan surat butuh respon cepat, dalam hal ini aksesibilitas dipertaruhkan. Tujuan dari kegiatan ini untuk menghasilkan e-government di mana staf pemerintah Kota Surabaya bisa mempermudah proses kelola surat masuk dan surat keluar, dan kepala dinas atau kadis dapat merespons surat dengan cepat dan mudah di mana saja. Adapun manfaat dari menciptakan pengelola kearsipan ini adalah memberikan suatu layanan kepada staf pemerintah Kota Surabaya melalui suatu aplikasi yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam kelola surat masuk dan surat keluar, dan kepala kadis dapat merespon surat dengan cepat dan mudah di mana saja. Yang selanjutnya, batasan masalah. Agar tercapainya tujuan dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan suatu batasan masalah yang membatasi masalah-masalah yang ada yang akan dicoba untuk mendapatkan solusinya. Adapun batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya mengelola surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, data yang diolah berupa data surat masuk dan surat keluar. Dan yang ketiga, aplikasi yang dilakukan merupakan penelitian berbasis web. Aplikasi yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL. Selanjutnya, demo aplikasi akan disampaikan oleh rekan saya, Tubagus Mustafa. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu e-arsip, arsip surat masuk dan surat keluar. Di sini ada halaman untuk login. Oh ya, di aplikasi ini juga terdapat 3 role untuk setiap usernya. Yang pertama ada admin, yang kedua ada sebagai petugas atau operator, dan yang ketiga ada sebagai kepala dinas atau pimpinan. Nah, di mana tiap role ini mempunyai fungsinya masing-masing atau mempunyai hak aksesnya masing-masing. Di bagian admin, yang pertama itu mengelola semua user dan mempunyai hak akses untuk melakukan menambahkan atau menghapus surat masuk dan surat keluar. Lalu ada bagian operator atau petugas. Di sini dia mempunyai akses untuk membuat surat masuk dan surat keluar. Dan yang ketiga ada pimpinan. Pimpinan di sini sama mempunyai hak akses juga seperti petugas. Dia mempunyai hak akses untuk membuat surat masuk dan surat keluar. Untuk pimpinan di sini dia mempunyai hak khusus, yaitu untuk memberikan tanggapan dari surat yang masuk atau menambahkan disposisi dengan keterangannya
bisa diterima, ditolak, atau dipending. Kita lanjut ke bagian demo. Yang pertama kita dari sisi admin. Nah, ini untuk tampilan dashboard-nya. Di tampilan dashboard, kita memberikan informasi, ada beberapa surat masuk, surat keluar, pengguna, dan disposisi yang sudah di-ACC oleh pimpinan. Nah, untuk surat masuknya sendiri, di sini menampilkan list dari surat-surat yang masuk. Dalam tabel ini berisikan nomor surat, perihal, pengirim, status, dan aksi. Nah, untuk status di sini status yang diberikan oleh bagian pimpinan sebagai disposisi yang telah diaturnya. Contoh untuk nomor surat yang pertama, kita lihat disposisinya. Nah, ini disposisi yang sudah di-ACC oleh pimpinan. Lalu kita lihat detailnya. Nah, ini detail dari surat yang pertama. Lalu kita lihat kembali submenu yang kedua, ada surat keluar. Ini surat keluar yang telah dikeluarkan atau yang telah dikirim oleh pihak pemerintah atau pihak dinas. Terdapat nomor surat, jenis suratnya, perihal, tujuan, dan aksi. Di sini ada detail dan edit. Coba kita langsung lihat detailnya. Terdapat detail surat keluar, dan di sini juga kita bisa print. Ini contoh surat yang telah di-print. Oh ya, sebelumnya di sini di surat keluar kita juga bisa menambahkan surat ya untuk diarsipkan. Sebagai contohnya seperti ini. Kita memasukkan nomor surat yang sudah diberikan oleh pihak ketiga. Lalu kita pilih jenis suratnya, sebagai contoh surat negara, tanggal suratnya kapan, tanggal, nama pengirimnya siapa, tujuan bisa kita isi perihal, pengunduran diri, suratnya, telah ditambahkan juga. Lalu contohnya juga di surat masuk juga sama, kita bisa menambahkan suratnya untuk kita arsipkan. Sebagai contoh, hampir sama dengan surat keluar, pengirim, pihak liburan. Simpan. Nah, sudah tersimpan. Saya lanjut ke bagian submenu manage user. Untuk bagian administrasi, di sini kita bisa mengedit, dan menghapus dan menambahkan user. Yang kedua, kita akan menggunakan role sebagai pimpinan. Nah, hampir sama dengan hak akses petugas dan administrator, cuman hak spesial untuk
pimpinan di sini atau kepala dinas di sini, kita bisa membuat disposisi atau menambahkan disposisi kepada surat yang belum diberikan status. Contoh untuk nomor surat yang ini, contohnya kita berikan disposisi. Nah, kepada misalkan bagian kasih surat kita terima, tanggapannya diterima. Oke, disposisinya udah di update dan di surat masuk pun telah terupdate. Dan yang terakhir ada role sebagai petugas atau operator. Petugas. Nah, petugas di sini dia mempunyai hak akses untuk menambahkan surat masuk sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu di sini juga sama, di surat keluar, hanya saja di sini bagian petugas dia tidak mempunyai hak akses untuk menambahkan disposisi atau mengedit disposisi yang sudah ditentukan. Sekian yang bisa saya sampaikan atas demo aplikasinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.